Semangat atau sudah mulai mengantuk? Semangat. Halo, Kak, ini ada sesi kedua, Kak? Semangat. Terima kasih rekan-rekan. Silakan unmute kembali mikrofonnya ya. Sesi dua. Admin tolong di unmute mikrofonnya. Semangat. Yang haus. Admin tolong di Baik, selanjutnya kita beralih ke materi kedua. Untuk materi kedua ini akan dibawakan oleh Kang Indra Septiana, AMD. Beliau merupakan alumni Mekatronika Politeknik Engineering Indorama pada tahun 2016 yang memiliki banyak organization experience dan berbagai prestasi lainnya. Pada webinar kali ini, beliau akan membahas lebih dalam mengenai materi tentang Arduino. Sebelumnya, izinkan Sandra Septiana, tempat tanggal lahir Purwakarta, 28 September 1995, email yaitu indraseptiana@gmail.com, pendidikan SD hingga SMA di Purwakarta, lalu D3 di Politeknik Engineering Indorama, program studi teknik mekatronika. Tanpa menunggu waktu lagi, kepada Kang Indra disilakan. Cek. Oke, apakah semuanya mendengar suara saya? Siapa yang terdengar? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini ya, di mana di masa pandemi ini kita tidak hanya diam-diam saja di rumah, apalagi sedang karantina ya. Untuk yang sedang karantina, kita tidak boleh tetap diam saja di rumah. Kita tetap harus produktif, kita tetap harus terus belajar, mencari ilmu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih juga tadi pemateri pertama yaitu Pak Denny ya. Pak Denny adalah dosen saya. Bisa dibilang Pak Denny ini adalah dosen terbaik saya gitu ya. Bukan berarti dosen yang lain tidak baik, namun beliau ini adalah dosen yang sangat memotivasi bagi saya gitu kan. Saya sangat banyak termotivasi oleh beliau gitu kan. Dan yang paling serunya juga pas waktu saya kuliah, satu-satunya dosen yang memberikan nilai A secara konsisten dari semester awal sampai akhir adalah beliau. Terima kasih Pak Den. Oke, baik ya. Teman-teman semuanya, saya sangat senang sekali kali ini bisa bertatap muka dengan teman-teman semuanya. Bro-bro atau bapak-bapak juga ada ya. Ada mahasiswa mungkin, tadi saya lihat banyak mahasiswa juga, ada siswa juga, dan saya dengar dari panitia ada guru juga yang ikut ke webinar ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, oke, baik ya. Tadi sangat jelas sekali Pak Denny menjelaskan bagaimana basic programming ya. Kali ini kita akan lebih seru-seru sedikit lah. Kita akan mulai praktik ya. Jadi kita akan coba-coba. Saya sudah siapkan beberapa. Nih lihat. Ada Arduino Uno, kemudian ada project board dan lain-lainnya. Nah kita akan mulai nantinya akan mempraktikkan step by step program. Saya share mulai dari basic menyalakan LED atau blink ya. Nah perlu ditekankan kembali teman-teman. Dengan adanya saya berbicara di sini bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling jago, gitu kan? Tidak juga teman-teman. Pada dasarnya saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan di perkuliahan, apa yang saya dapatkan dalam proyek-proyek saya sendiri, gitu kan? Pengalaman-pengalaman saya sendiri itu tidak lain, bukan berarti saya untuk menyombongkan diri, gitu kan? Tetap sama-sama kita belajar dan seperti yang Pak Denny bilang tadi, kita sama-sama sharing, nah, ya. Tadi saya lihat antusiasnya sangat tinggi sekali teman-teman akan webinar ini. Banyak sekali pertanyaan yang mungkin kalau ditangani semua pertanyaannya mungkin akan berapa semester gitu kan ya. Nggak akan beres ya. Nah mudah-mudahan
di lain waktu nanti kita akan ada apa ya, pertemuan-pertemuan seperti ini lagi gitu kan untuk berdiskusi. Nah, baik teman-teman, saya sedikit cerita aja ya tentang diri saya sendiri. Saya dari kecil itu senang elektronika. Ya, dari kecil saya senang dengan namanya elektronika. Dari kecil saya sering melihat apa namanya tukang servis kan ya, TV, ada yang suka TV kan. Setiap ada tetangga saya yang rusak, saya pantengin tuh kan. Saya pantengin si teknisi itu benerin gitu kan. Akhirnya dikit-dikit saya tahu lah gitu kan, resistor, ngitung resistor dikit-dikit tahu lah gitu ya. Nah, bahkan nggak tahu apa ya, dari kecil saya sudah membuat proyek-proyek kecil. Seperti hal contohnya dulu saya mempunyai tandon air ya, di mana tandon airnya itu disimpan di belakang. Nah, kalau penuh itu tidak ada yang tahu. Kadang-kala saya harus nungguin di tandon airnya gitu kan sampai penuh baru matiin gitu kan. Nah, dulu waktu saya SD saya inisiatif bikin tandon air menggunakan alarm sepeda gitu kan. Alarm sepeda. Prinsipnya hanya sebagai saklar saja. Jadi saklarnya itu didapatkan dari ketika tandon air penuh, kan airnya meluber. Nah, luberan itu nanti akan masuk ke botol aqua dengan prinsip yang sederhana sekali. Masuk ke botol aquanya penuh, akhirnya menarik tuas, kemudian mengaktifkan saklar dan alarm berjalan gitu kan. Itu pengalaman saya sendiri di waktu kecil gitu kan. Nah, dan kesini saya mulai tertarik, semakin tertarik, dan akhirnya saya masuk SMK dulu di SMK Bina Taruna Purwakarta, mengambil jurusan elektronika industri. Kemudian saya melanjutkan ke Politeknik Engineering Indorama mengambil jadi kita sharing saja ya. Kita share screen boleh ya? Iya, silakan Kak. Oke, sebentar ya. Udah ada belum? Belum. Sudah tampil ya? Ya, sudah Kang. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan belajar basic programming. Nanti kita sharing saja ya teman-teman. Saya Indra Septiana. Nah, selanjutnya bolehlah sekali-kali saya mempromosikan media sosial saya. Ini adalah Facebook saya. Silakan teman-teman cari Indra Septiana. Kemudian ini adalah halaman saya yaitu Inarobot Teknologi, halaman Facebook. Nah, ini email saya di indraseptiana01@gmail.com. Nah, kemudian saya juga punya Instagram pribadi indraseptiana01. Dan juga yang terakhir saya baru merintis nih ya. Saya mulai membuat sebuah channel YouTube gitu kan. Channel YouTube-nya bernama Inarobot TV. Nah, biasanya mulai dari sekarang saya akan share ke teman-teman semuanya melalui media sosial ini di Inarobot Teknologi dan juga Inarobot TV project-project yang project-project yang saya buat itu kan nanti saya akan share ke teman-teman melalui ini gitu. Oke. Baik ya. Selanjutnya saya akan mereview sedikit ya tentang microcontroller. Karena kenapa? Karena Arduino itu adalah termasuk microcontroller juga di dalamnya gitu kan. Di dalamnya termasuk microcontroller. Nah, microcontroller yang di sini saya tunjukkan adalah microcontroller Atmega 8535. Yang di mana microcontroller ini sangat populer sekali ya, teman-teman. Bisa dilihat ini adalah microcontroller, wujudnya seperti ini. Nah, kemudian microcontroller ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia membutuhkan komponen tambahan seperti apa? Ini ada yang namanya kristal. Nah, jadi microcontroller ini tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan komponen tambahan sehingga bisa dibilang itu adalah sysmin, sistem minimum ya. Baru kita bisa menggunakannya. Nah, selanjutnya, selain daripada itu, microcontroller ini juga tidak bisa langsung berhubungan dengan komputer. Akhirnya dia membutuhkan sebuah downloader untuk pemrogramannya gitu kan. Dan pada dasarnya downloader yang ditampilkan ini pun sama, ini adalah microcontroller. Ini adalah microcontroller Atmega 8 ya kalau tidak salah. Oh iya, Atmega 8 atau Atmega 16. Nah, dulu saya juga pernah bikin downloader ini ya. Artinya ini banyak sekali rangkaiannya di luar, nih bisa dilihat, dan firmware-nya juga banyak sekali di luar. Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri. Nah, selanjutnya
Nah, ini adalah tipe-tipe Arduino. Sebenarnya banyak sekali teman-teman Arduino di pasaran gitu kan. Banyak sekali. Cuman yang paling populer menurut saya pribadi adalah yang pertama Arduino Uno. Nah, sebelah sini adalah Arduino Uno teman-teman. Kemudian ada Arduino Mega. Dan selanjutnya yang paling bawah ini adalah Arduino Nano. Nah, kalau dilihat dari ukuran, ini jelas berbeda. Arduino Nano ini yang namanya juga Nano ya, pasti lebih kecil teman-teman semuanya. Nah, dari segi ukuran, Arduino Uno dan Arduino Mega itu beda. Dari segi I/O juga beda. Arduino Mega mempunyai jumlah I/O atau pin I/O yang banyak dibanding Arduino Uno. Oke. Nah, tadi review sedikit, pada ini juga sudah menjelaskan ya, saya sedikit menjelaskan juga. Ini ada pin-pin input tegangan biasanya ya, ada tegangan 5 volt, ada 3,3 volt, ada reset, ada ground juga. Nah, biasanya pin-pin ini kita gunakan untuk menghubungkan ke sensor-sensor gitu. Jadi ini adalah pin jack konektor untuk ketegangan. Ini berbeda ya teman-teman. Kalau tegangan melalui USB itu adalah 5 volt ya. Nah, kalau teman-teman ingin ada atau mempunyai short yang lebih dari 5 volt gitu kan, itu bisa masukkan ke port yang ini. Ini kisaran 7 sampai 12. Namun rekomendasi saya selama saya mengerjakan proyek-proyek, jangan memberikan sampai 12 volt ke Arduino ini. Karena dia akan bekerja keras nanti regulatornya dan cepat panas gitu. Dan akhirnya akan cepat merusak Arduino juga. Kalau saya pribadi paling sampai 9 volt saya gunakan gitu. Nah, kemudian ini adalah analog pin. Nah, analog pin ada 6 ya, dari A0 sampai A5. Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga di bawah ini di analog pin ada SDA dan SCL. Nah, ini nantinya akan kita gunakan pinnya untuk pemrograman LCD. Ya, menarik kan ya? Oke, teman-teman. Di sini adalah digital I/O. Kalau tadi ini adalah analog I/O, kalau ini adalah digital I/O. Nah, kemudian apa bedanya dong? Digital I/O dan analog I/O ya. Digital I/O itu namanya digital gitu kan. Pasti dia kondisinya hanya dua. Yang pertama dia high, yang kedua dia low, atau dia 1 atau dia 0, atau dia 0 volt atau 5 volt gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang analog pin analog input output ini difungsikan untuk sinyal-sinyal analog seperti apa? Contohnya kita mempunyai sensor cahaya gitu kan. Sensor cahaya ini dia untuk membaca lux kan harus analog ya, biar kebaca. Itu bisa menggunakan analog ini. Oke, kita next saja ya. Nah, ini sedikit juga saya menjelaskan Arduino ini untuk pemrogramannya menggunakan Arduino IDE ya, IDE. Saya jelaskan fungsi-fungsi dari setiap icon-icon di sini ya, teman-teman. Ini adalah verify code. Fungsinya untuk memverifikasi apakah program yang sudah kita buat ini berjalan dengan sempurna gitu kan. Kemudian ini ada upload. Upload fungsinya untuk memasukkan program ke dalam microcontroller atau Arduino. Ini untuk new sketch, untuk membuka lembar kerja baru ya. Ini untuk open sketch, jadi membuka project yang sudah kita buat atau program yang sudah ada. Kemudian ini untuk save. Nah, dan yang di sini ini adalah serial monitor. Nah, nanti kita akan mengkoneksikan yang namanya sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik nanti akan ditampilkan ke serial monitor untuk mengetahui jaraknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah keterangan aplikasi. Biasanya nanti keterangan-keterangannya ada di sini. Kemudian di konsol log ketika kita ada suatu kesalahan, konsol log ini akan memberitahu kesalahan kita itu ada di mana di programnya. Nah, bahkan bisa sampai di line keberapa gitu kan si pemrogramannya. Ini adalah nomor line pemrograman dan ini adalah informasi board yang kita gunakan. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, tanpa basa-basi ya, sekarang kita langsung saja mulai mencoba-coba project Arduino ini ya, mulai dari LED. Ya, bisa teman-teman lihat LED ini adalah lampu ya biasa. Teman-teman juga lihat kan, kalau teman-teman lihat dot matrix atau lampu-lampu running LED yang di jalan-jalan itu, yaitu adalah bagian daripada LED, gitu kan. Nah, teman-teman lihat LED ini nyala apabila dia mendapatkan aliran arus ya, aliran listrik. Dia mempunyai kutub positif dan negatif. Ini adalah ilustrasi. Baterai 9 volt kemudian diberikan resistor,
positif nyambung, negatif nyambung, maka dia akan menyala. Kenapa teman-teman perlu memahami ini? Karena nanti kita akan mencoba memprogramnya di Arduino Uno gitu kan ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Ini adalah rangkaian yang akan kita buat. Rangkaian yang akan kita buat, kemudian untuk pin daripada LED ini kita masukkan ke pin 9 ya teman-teman. Kemudian pin satunya lagi kita masukkan ke ground. Artinya apa? Ground LED sudah dapat. Nah, pin satunya lagi, apabila kita ingin menyalakan LED, artinya kita harus memberikan logika apa? Nah, karena nolnya sudah dapat, maka kita harusnya memberikan nilai high. Nah, ketika pin I/O ini mengeluarkan logika high, maka LED ini akan menyala. Kalau dibalik gimana? Bisa saja teman-teman. Kalau ingin dibalik misalkan yang positif kita langsung sambungkan ke pin positif, kemudian pin yang lainnya masuk ke pin I/O. Artinya dia akan menyala ketika dia diberikan logika low. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini adalah programnya. Simpel sekali teman-teman untuk program menyalakan LED bling ini ya. Ini ada pin mode 9 output. Nah, pin mode ini artinya kita menginisialisasi pin 9 ini digunakan sebagai output. Kemudian di point loop ini adalah digital rate 9 high. Nah, ini artinya pin digital 9 ini kita berikan logika high. Selanjutnya delay 1000 mikrosecond atau 1 detik ya. Setelah itu diberikan logika lagi di pin 9 low. Akhirnya dia akan nyala selama 1 detik, kemudian dia mati selama 1 detik. Nah, perlu diketahui juga di Arduino ini pemrograman point setup ini dijalankan 1 kali ketika power dinyalakan. Nah, kemudian setelah point setup dinyalakan atau selesai programnya, dia akan lari ke point loop. Nah, di point loop ini selama Arduino mendapatkan supply tegangan atau Arduino nyala, maka si program ini akan terus berulang. Ketika dia mencapai ke akhir program, dia akan balik lagi ke atas dan terus mengulang-ulang looping. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan kita akan langsung ke Arduino saja ya teman-teman. Saya sudah siapkan Arduino di sini. Saya minta feedbacknya apakah kelihatan teman-teman? Apakah Arduino kelihatan? Kelihatan, Kang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Kalau misalkan Ya. rekan-rekan semua videonya nggak kelihatan, jadi di video di akunnya Kang Indra itu dipin, jadi biar nanti layarnya terlihat besar. Oke, saya ada satu video Atau lagi. diklik 2 kali pada akun Kang Indra, nanti biar Ini kelihatan yang lebih panitia juga ada nih. Yusuf Badro. Iya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pemrograman ya. Di program 1. Nah. Share Arduino-nya belum ya? Arduino ID-nya sudah muncul belum? Belum, Kang. Oke, sekarang sudah muncul. Nah, sudah muncul. Oke, saya perbesar ya biar kelihatan semuanya. Nah, oke, teman-teman, ini adalah program Arduino-nya. Seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, perlu diperhatikan di tools ketika kita ingin menghubungkan Arduino, kita harus set dulu boardnya adalah Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita hubungkan Arduino-nya ke komputer. Maka dia akan terdeteksi apabila sudah menyambung muncul port ya. Port ini tetap harus disetting sesuai otomatis daripada sistem. Ini saya menggunakan port COM9. Nah, setelah itu baru kita program. Programnya gampang, kita uploadnya tinggal klik. Nah, seperti ini teman-teman. Tunggu sampai dia beres.
Jadi jangan sampai lupa untuk mengeset boardnya, kemudian juga portnya atau COM-nya ya. Ini agak lama juga nih komputer saya. Oke, sedang proses upload, sorry. Nah, oke, selesai. Kita coba sharekan ke video ya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan bisa teman-teman lihat di pinnya itu adalah pin 9. Nah, sekarang kita akan hubungkan satu LED yang ada di sini ke pin 9. Kita sudah hubungkan ke pin 9. Nah, selanjutnya satu sisi LED-nya kita hubungkan ke ground. Nah, bisa teman-teman lihat, kelihatan tidak? Kelihatan? Kelihatan, Kang. Nah, oke. LED-nya sudah blinking ya. Artinya dia akan logika high selama 1 detik, kemudian dia logika low selama 1 detik, yang akhirnya akan blinking. Kalau kita ingin mempercepat delay-nya, kita tinggal rubah di sini, teman-teman. Sorry, kita share screen lagi di program 1. Nah, kita tinggal rubah di sini. Kita rubah setengahnya biar agak cepat ya. Kita tulis 500. Oke, kemudian kita coba lagi untuk program. Untuk kamera yang ini sudah kelihatan kan teman-teman, bisa lihat? Iya, Kang, terlihat. Oke. Karena sebenarnya untuk menjelaskan Arduino ini enaknya langsung ya, secara langsung gitu kan, praktikum. Oke. Jelas ya? Kita lihat lagi. Nah, si teman-teman lihat, delay-nya dia bertambah. Sedikit lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ke pemrograman yang kedua. Itu basic untuk yang menyalakan LED atau blinking. Nah, selanjutnya kita akan modifikasi sedikit lagi teman-teman. Tadi menggunakan satu LED, sekarang kita menggunakan 2 LED. 2 LED seperti ini rangkaiannya. Nah, sekarang 2 LED ini kita hubungkan ke pin 3 dan pin 4 ya teman-teman, pin 3 dan pin 4. Bedanya apa? Bisa teman-teman lihat. Di point loop kita lihat digital rate 4 high. Jadi untuk looping yang pertama, Mohon maaf, belum share sini kan? Ya? Belum di share screen-nya. Oh, belum share. Ya. Iya Bang, belum Bentar ya. Oke, sekarang udah ada? Ya, udah ada. Udah ada Le. Oke, siap. Nah, bisa teman-teman lihat tadi di flip-flop ya. Sekarang kita akan mencoba program flip-flop. Nah, ini dia. Sorry, flip-flop satu lagi. Nah, ini adalah untuk inisialisasi pin ya teman-teman. Pin 4 dan pin 3 ini dijadikan output karena kita menggunakan 2 LED. Nah, kemudian di loop digital rate 4 high. Kemudian digital rate 3 low. Artinya dalam waktu bersamaan pin 4 itu dia dinyalakan LED-nya, kemudian pin 3 ini dimatikan LED-nya selama 1 detik. Nah, setelah program ini berjalan selama 1 detik, ada perubahan lagi, digital rate 4 low, kemudian digital rate 3 high. Nah, dan akhirnya si logiknya langsung berubah. Teman-teman bisa lihat, yang awalnya yang pin 4 ini adalah high. Nah, sekarang pin 4 ini jadi low, artinya ditukar. Sehingga nantinya akan terjadi flip-flop atau LED nyala bergantian antara kedua LED itu selama 1 detik. Nah, sekarang kita akan lanjut langsung ke Arduino saja. Kita cari program 2. Nah, ini dia. Kita share screen dulu ya. Nah, sekarang kita akan upload.
Oke, kita tunggu, kita akan upload. Baik teman-teman, karena kita temanya adalah sharing, gimana kalau ada challenge ya gitu kan? Ini kan dia flip-flop nih, LED-nya bergantian menyala. Nah, nanti teman-teman yang ada di sini boleh silahkan yang bisa memberikan penjelasan juga. Bagaimana LED ini dia bisa bekerja, misalkan dua LED-nya nyala, kemudian dua LED-nya mati. Selanjutnya dia langsung flip-flop. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba, silahkan memberikan penjelasannya. Nanti akan saya langsung edit programnya. Ada yang bersedia, teman-teman? Tes. Ya. Tes. Halo, Kak. Iya, Mas? Iya, ya. Ya. Ini saya ada ide gini ya. Kalau misalkan iya. LED-nya itu nyalanya dari tengah, gimana, Kak? Dari tengah ke kiri, ke samping, terus ke tengah lagi, ke samping lagi, ke tengah lagi. Oke, baik ya. Nah, sekarang kan karena kita masih di flip-flop, gimana kalau 2 LED dulu? Nah, selanjutnya nanti setelah ini kita akan tambah LED lagi menjadi 4. Nah, saya sudah sediakan 4 LED di sini, Mas. Nah, gimana? Mas bisa mau coba nggak untuk pemrograman yang saya tadi inginkan? Jadi pertama 2 LED itu nyala, kemudian 2 LED itu mati. Selanjutnya LED-nya langsung nyala bergantian, satu nyala, satu mati, terus bergantian gitu. Gimana mau coba, Mas? Nah, sekarang saya perlihatkan dulu hasil flip-flopnya ya. Flip-flopnya ini di lampu yang tengah nih. Ntar saya share stop dulu. Nah, teman-teman lihat, LED-nya nyala flip-flop ya, bergantian. Oke. Oke. Cukup ya? Atau kita lanjut aja ke yang 4 LED. Mau gitu, Mas? Kita lanjut ke yang 4 LED. Sorry, ini agak ribet ya untuk share screen-nya ya. Nah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk 4 LED ini. Ya, sudah. Kita sekarang akan memprogram 4 LED ya, teman-teman. Nah, 4 LED ini kita akan program. Nah, saya akan jalankan dulu, Mas, program yang telah saya buat ya. Nah, selanjutnya kita akan coba modif-modif sedikit lah gitu kan, sesuai keinginan Mas ya. Nah, ini adalah shortcut-nya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, untuk perubahan logikanya bisa teman-teman lihat. Pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Awal, hanya pin 2 yang dinyalakan. Lihat, ini pin 2 adalah high ya. Kemudian pin 3 low, kemudian pin 4 low, kemudian pin 5 low juga. Nah, akhirnya LED yang di pin 2 ini akan nyala duluan selama 1 detik. Setelah 1 detik, dia akan menjalankan program yang bawah ini. Yang dimana LED 2 yang tadinya nyala sekarang jadi low. Kemudian LED 3 yang tadinya low sekarang menjadi high. Nah, selanjutnya yang lainnya low. Artinya dia akan bergeser yang dari pin 2 ke pin 3 high-nya. Selanjutnya dia akan bergeser lagi ke pin 4 dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Kita akan coba langsung program ya. Kita akan buktikan. Oke, kita share screen. Udah lihat ya Arduino IDE-nya? Sudah, Kang. Oke. Yo, siapa dulu nih? Nanti setelah ini siapa dulu yang mau coba modif-modif program? Silakan teman-teman.
Yang mau silahkan chat di kolom room chat nanti biar moderator dipilihin. Atau raise hand. Oke, teman-teman ya sekarang lihat. Lihat sekarang nyalanya bergantian. No. Oke, bisa dilihat kan semuanya? Oh, ya. Udah, Kak. Iya, Kang, kelihatan. Ini hanya menggeserkan logika high-nya ya. Yang tadinya di pin 2, kemudian selama 1 detik pindah lagi ke pin 3 high-nya. Setelah 1 detik pindah lagi ke pin 4 dan ke pin 5 gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan modifikasi nih sesuai dengan permintaan teman-teman. Yo, silakan yang mau memodifikasi. Gimana? Ada yang mau memodifikasi? Oke, Kak. Tadi siapa? Mas Muhammad ya? Iya, Kak. Ya. Ada programnya mau saya tampilkan, enggak apa tak, Kak? Oh, boleh. Share screen ya? Ya, silakan. Bentar. Bentar, saya cari dulu. Bentar, Kak. Foldernya banyak soalnya. Yo, silakan. Bentar. Oke, Mas Muhammad ini sangat antusias sekali ya. Mas dari mana, Mas? Dari SMK Sukoharjo, Kak. Oke. Oke, Mas ini mau menampilkan program yang dibuat ya, Mas ya? Oke. Bentar. Teman-teman tadi ada yang bilang LED-nya satu mati ya. Oke, saya cek ya. Nah, ini sudah. Belum tampil, Kak ya? Belum. Oke, teman-teman yang bilang mati sekarang sudah jalan ya. Nah, tadi ada pin yang belum saya tempelkan. Yuk, gimana Mas? Bentar, Kak. Belum tampil, Kak ya? Belum ada. Belum tampil. Mungkin host bisa memfasilitasi. Udah, Kang. Tinggal Mas Lukmannya aja. Oke, mungkin udah. Gimana? Masih belum tampil. dilanjutkan aja, Kak. Nanti saya share lagi. Dilanjutkan saja. Oke, siap. Terima kasih Mas ya. Ya. Nah, siap. Sambil saya cari filenya. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi sedikit ya. Program yang ini, lihat. Ini dia berjalan dari pin 2 ke pin 3, ke pin 4, dan ke pin 5 ya teman-teman. Nah, kita akan modifikasi misalkan dua LED-nya ini menyala, jadi semacam flip-flop. Pin 2 dan pin 3 nyala duluan, kemudian 4, 5 nyala selanjutnya gitu dan seterusnya. Kita akan coba. Nah, yang dirubah itu hanya ini teman-teman, logikanya. Yang tadinya ini high, tetap dia high karena dia akan dinyalakan. Kemudian sebentar dulu ya. Ini kelihatan nggak programnya? Kelihatan, Kang. Oke, saya perbesar lagi ya. Nah, ini logika high awalnya ya. Kemudian di pin 3 awalnya dia low. Nah, sekarang karena kita akan nyalakan lampu ini berdua, barengan ya, maka kita akan rubah menjadi high juga. Oke, kita rubah menjadi high. Pin 4 dan pin 5 dia akan tetap low. Kemudian di program yang selanjutnya, pin 3 ini kita akan matikan karena dia sudah nyala duluan tadi kan selama 1 detik. Nah, sekarang kita akan matikan. Maka dia kondisinya adalah low.
Nah, pin 4 dia akan nyala. Kita kasih logika high. Kemudian pin 5 kita kasih logika high. Nah, maka di program ini pertama dia akan menjalankan 2 LED nyala di pin 2 dan 3. Nah, selanjutnya setelah 1 detik dia akan merubah kondisi yang tadinya 2 dan 3 nyala, maka dia sekarang jadi mati. Kemudian yang nyala adalah pin 4 dan pin 5. Begitu ya teman-teman. Nah, silakan untuk 3 program yang di bawah ini, apakah ada yang mau memodifikasi lagi? Silakan sebutkan, misalkan variasinya apa, nanti saya akan langsung rubah. Jadi sengaja saya seperti ini biar teman-teman setidaknya paham gitu kan. Ketika saya merubah di pin 2 ini menjadi high gitu kan, perubahan ke Arduino-nya atau ke lampunya seperti apa gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya Arduino sendiri di rumah, bisa mencobanya di rumah langsung gitu. Atau kita jalankan saja program flip-flop ini ya. Nah, karena ini program tidak akan kita gunakan, kita kasih komen juga boleh. Nah, kita lihat komen. Kalau programnya kita komen, maka program yang di bawah ini dia tidak akan dianggap, tidak akan dikerjakan gitu kan. Dianggap sebatas hanya komen saja. Kita coba upload. Nah, kalau teman-teman improve lagi, misalkan teman-teman punya mobil nih, nah teman-teman pengen lampu sennya itu menggunakan running LED, bisa menggunakan Arduino ini teman-teman. Tinggal hanya saja kita modifikasi LED-nya mau menggunakan apa, banyak sekali di pasaran. Nah, sekarang kita lihat di kamera yang pemateri ini kelihatan nggak? Biar saya nggak cross screen gitu. Gimana host? Yang mana, Kang? Di pin yang ini apa namanya? Siapa? Iya, terlihat. Yusuf, yang Yusuf. Iya, yang pemateri. Kamera yang Yusuf ini. Ada. Ada. Di share di teman-teman. Di pin sudah? Sudah. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Dia nyalain sekarang berganti 2 LED. Ada lagi yang mau menambahkan modifikasinya teman-teman? Barangkali. Tapi mudah-mudahan pemahaman yang singkat ini teman-teman bisa paham lah ya. Minimalnya menyalakan LED gitu kan. Bagi yang sudah expert mungkin ini seperti apa ya. Ya gampang banget gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan yang belum tahu gitu kan, dengan adanya webinar ini tahulah gitu bagaimana cara program LED gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ya. LED kita sudah tahu bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara kita menyalakannya ya, dan kemudian kita tahu juga bagaimana cara mengaturnya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide. Oke. Ini adalah LED berjalan seperti tadi. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi. Kalau tadi kita belajar yang namanya digital output, nah sekarang kita akan belajar juga yang namanya dengan, kok ngacok ya. LED berjalan. Oh, ada slide yang tidak kemasukin teman-teman, sorry ya. Kita akan belajar yang namanya push button ya. Nah, teman-teman lihat, kita mempunyai sebuah switch atau saklar, bisa dilihat ya. Ini adalah sebuah switch. Nah, kita akan coba program ketika switch ini ditekan, maka LED misalkan akan nyala ya, satu LED akan nyala. Kita akan coba. Kita koneksikan dulu. Lihat switch pemrograman. Oke, buttonnya itu ada di pin 2. Kita hubungkan ke pin 2. Oke, ke pin 2. Kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke ground.
Oke, sudah ya. Sekarang saya akan share screen untuk yang program dan saklar. Kelihatan teman-teman programnya? Ya, kelihatan. Cuman kurang di zoom. Kita perbesar lagi. Oke, sekarang kelihatan. Sudah, Kang. Nah, jadi gini, teman-teman. Ini untuk menginisialisasi button saya di pin 2. Ya, ini untuk push button saya inisialisasi di pin 2. Kemudian LED kita simpan di pin 3 ya. Ini adalah status button. Kemudian di point setup, nah LED kita jadikan sebagai output. Variabel LED saya ini dijadikan sebagai output karena dia akan menyalakan LED ya. Kemudian button saya atau push button nanti atau switch kita jadikan sebagai input. Nah, seperti yang tadi Pak Denny bilang, saya menggunakan input pull up. Nah, kalau kita mengaktifkan input pull up di sini, teman-teman, artinya pull up-nya itu adalah dari internal microcontrollernya. Jadi, microcontroller ini mempunyai fitur pull up di internalnya gitu. Ataupun kalau teman-teman misalkan mau mencoba menggunakan resistor di eksternal pun bisa gitu, teman-teman. Sekarang saya menggunakan pull up yang dari internal microcontroller. Iya, baik teman-teman. Gimana, ada yang mau sharing nggak tentang simulasi ini? Atau ada yang mau mencoba gimana? Kalau ada yang mau sharing, silakan langsung di-on-kan mikrofonnya. Silakan raise hand dulu, kita di sini sharing ya. Oke, Wahyu Mulyana, silakan. Untuk admin, tolong unmute atas nama Wahyu Mulyana. Cek tes. Ya, silakan Kang. Oke, mohon maaf ya tadi ada sedikit DC ya, internet. Oh ya. Close. Sekarang sudah masuk. Tadi kenapa ada yang bertanya? Ya, tadi ada yang mau sharing, Kang. Oh, silakan Kang. Silakan Kang Wahyu Mulyana untuk di-unmute mikrofonnya. HC05 bisa Kak? Ya, nanti Oke Kang,
kayaknya ada terkendala teknis. Silakan dilanjut aja Kang untuk materi yang tadi. Halo, Kang Indra, bisa langsung dilanjut aja materinya, Kang. Admin tolong di-unmute ke materi, Kang Indra. Oke, tes. Ya, silakan Kang. Cek. Sudah ada? Sudah ada. Nah, kita lanjutkan ke pemrograman yang saklar ya, program LED dan saklar. Oke, teman-teman, kita lanjut ya tadi. Nah, ketika kita sudah dapat nilai dari button status saya ini variabelnya sudah dapat nilai ini dari digital read atau hasil pembacaan dari pin button saya ini. Nah, kemudian ini ada satu program ya, percabangan atau if ya. If button status saya sama dengan high, jadi jika batas status saya logikanya adalah high, maka jalankan program yang di bawah ini. Gitu. Program yang di bawah ini adalah menjalankan LED atau menyalakan, else ketika statusnya ini bukan high gitu ya, atau bisa jadi low gitu kan, maka jalankan program yang di bawahnya, yaitu digital read, LED saya sama dengan low, artinya mematikan LED. Nah, jadi nantinya kita akan coba ya sekarang ya. Kita akan langsung programming. Nah, kita upload. Ini basic untuk tombol 1 ya nantinya. Kalau teman-teman lebih improve lagi, teman-teman pernah lihat kan tombol keypad yang 3x4 atau 4x4 yang bentuknya matriks ya. Itu nanti bisa diprogram juga gitu kan. Tapi untuk kali ini saya batasi sampai di basic yang 1 LED ini. Nah, sekarang di kamera kelihatan ada 1 LED nyala ya? Kelihatan? Kelihatan Kang. Nah, kondisi dia sekarang high ya karena pull up dari microcontroller. Nah, kemudian push button saya ini saya hubungkan ke ground ya. Jadi artinya ketika saya tekan, logikanya dia akan 0. Kita lihat ya, saya tekan dia akan langsung mati. Nah, lihat. LED-nya mati ya. Ketika saya lepas kembali, maka dia akan nyala. Oh, lihat. Begitu ya teman-teman ya. Sedikit pemahaman dari saya. Nanti kita akan improve lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Yaitu mana slide-nya ya. Oke, slide-nya sudah kelihatan teman-teman? Sudah Kang. Oke teman-teman, nah ini adalah program untuk LCD ya. Sekarang kita akan memprogram yang namanya LCD atau bisa dibilang liquid liquid apa ya? Bentar, nah ini ya. Di LCD ini kita menggunakan LCD yang 2x16. Bisa teman-teman lihat, ini adalah pin-pinnya. Ini adalah pin ground, ini pin VCC, kemudian ada RS, ada V0, ada read, write, gitu kan, ada enable, dan ini adalah pin data. Nah, kalau kita menggunakan ini langsung dihubungkan ke Arduino, ini akan sangat banyak sekali pin gitu kan yang dibutuhkan. Nah, caranya agar teman-teman bisa menghemat pin, kita menggunakan yang namanya converter I to C. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah modul I to C. Nah, sehingga pin yang dihubungkan ke Arduino ini hanya 2 saja teman-teman.
yaitu SDA dan SCL. Begitu ya teman-teman. Nah, maka konfigurasinya akan lebih ringkas lagi. Jadi hanya dihubungkan ke pin A berapa ini? Ke pin A4 dan pin A5. Gimana sekarang? Mau coba pemrogramannya? Nah, ini dia pemrogramannya. Sorry. Kita akan langsung ke program saja ya. Program 5. Nah, ini dia. Oke, baik teman-teman. Apakah sudah kelihatan programnya? Sudah, Kang. Nah, beda dari yang tadi, kita sekarang menggunakan yang namanya library, teman-teman. Library-nya saya gunakan adalah Liquid Crystal I2C.H. Nah, ini library untuk pemrograman LCD menggunakan modul I2C. Kemudian Liquid Crystal I2C LCD ini untuk menginisialisasi ya, bahwasanya kita menggunakan LCD yang berapa kali berapa, 16, nah ini adalah 2 kali 16. Ini adalah alamat. Nah, nantinya akan beda-beda, setiap device akan beda-beda alamat. Kemudian di point setup, ini ada LCD begin ya. Ini untuk menginisialisasi LCD menghidupkan. Kemudian ada backlight, ini untuk menyalakan backlight. Nah, di point loop, simpel saja ya teman-teman. Di point loop ini kita lihat ada LCD dot set cursor 0.0 gitu kan. Kemudian ada LCD print webinar. Kita akan menampilkan 0 di sini itu adalah baris yang pertama. Ya. 0 yang satu di sini adalah baris yang kedua. Kalau bisa teman-teman lihat ini kan ada 2 baris. Nah, kalau ingin langsung kita akan coba ke pemrograman. Kita upload programnya. Oke, kita hubungkan sambil kita hubungkan ya. Kita hubungkan pin ground ke ground. Kita hubungkan ground ke ground. Selanjutnya kita hubungkan positif 5 volt. Untuk tegangan. Selanjutnya pin SCL dan SDA kita hubungkan ke A4 dan A5. Kita lihat apakah sudah tampil. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Di LCD-nya. Kurang terlihat, Kang. Oke, atau enggak di pin aja nih yang punya Yusuf. Sudah ada di kameranya Yusuf. Ya, atas nama hashtag pemateri ya. Nah, di sini terlihat jelas. Ya, sudah terlihat jelas, Kang. Ada ya? Webinar Himanikatron. Webinar Himanikatron. Oke gitu ya, teman-teman. Jadi ini akan menampilkan sebuah tulisan ya. Nah, jadi kalau apalagi nih yang buat yang single-single gitu kan, misalkan mau nembak pacarnya gitu kan, bisa tuh lebih keren menggunakan LCD, misalkan I love you siapa gitu kan. Jadi nembaknya itu melalui teknologi gitu kan. Keren kan ya? Oke. Gimana, mau coba untuk pemrograman ini? Silakan ya, nanti saya akan share juga programnya. Kita lanjut next aja untuk ke pemrograman yang selanjutnya. Mana slide-nya? Nah, ini programnya sudah. Nah, sekarang kita akan maju ke inputan yang lain, yaitu sebuah sensor ya teman-teman. Kita menggunakan sensor HCSR04. Ini adalah sensor ultrasonik. Biasanya sensor ultrasonik ini digunakan untuk mengukur jarak ya. Jarak apapun. Yang jelas dia mempunyai range ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Ini ada 2 lingkaran nih ya. Dia ini ada salah satunya ada yang namanya transmitter, ada yang namanya receive ya. Ada yang fungsinya untuk memancarkan gelombang ultrasonik dan ada juga yang fungsinya sebagai menerima hasil pantulan daripada gelombang ultrasonik. Begitu ya teman-teman.
Ini prinsipnya adalah pertama gelombang ultrasonik ini dipancarkan ya oleh si transmitter ini. Nah, setelah dipancarkan nantinya akan ada gelombang yang balik lagi ya. Gelombang yang balik lagi nantinya akan diterima oleh receiver. Nah, nanti ketika pengiriman kemudian dia ada gelombangnya balik lagi, dia akan ada yang namanya delay. Delay atau waktu. Nah, dari hasil waktunya ini nanti akan diolah kemudian akan menjadi sebuah jarak gitu teman-teman. Sekarang kita lihat. Ini adalah rangkaiannya seperti ini. Ada PCC, kemudian ada trig, ada echo, kemudian ada ground. Nanti kita akan hubungkan seperti itu. Nah, ini adalah programnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ya. Pin trigger ini kita masukkan ke pin 11. Kita akan coba mulai rakit lagi. LCD tidak akan saya matikan ya. Bisa teman-teman lihat di kameranya yang hashtag pemateri. Biar lebih jelas. Oke, ini adalah sensor ultrasoniknya teman-teman. Kita akan hubungkan PCC ke positif 5 volt. Nah, ke 5 voltnya sudah saya simpan di project board ini. Kemudian ground kita hubungkan ke ground juga. Kita hubungkan ke ground. Oke, nah sekarang pin trigger ini berwarna putih ya kabelnya. Pin trigger ini kita masukkan ke berapa tadi di program? Ke pin 11. Kita cari pin 11. Nah, ini dia. Selanjutnya pin echo-nya di pin 12. Oke. Selesai, kita akan coba program. Oke, ini di programnya. Saya akan coba upload. Nah, kita sambil bahas, sambil lihat di programnya teman-teman. Ntar saya besarkan dulu. Apakah sudah kelihatan programnya? Sudah terlihat, Kang. Oke. Nah, ini trig pin dikasih output. Artinya pin ini adalah yang memancarkan ultrasonik. Kemudian echo dijadikan input. Nah, pin ini adalah yang difungsikan untuk menerima hasil pantulan gelombang ultrasonik. Waduh, agak nge-lag nih laptop saya. Bentar ya. Nah, selanjutnya di void loop. Nah, teman-teman bisa lihat nih, satu program di sini ini adalah untuk memancarkan gelombang ultrasonik. Ini adalah perintahnya. Dia diberikan logika low pertama selama 2 mikrosecond, kemudian diberikan logika high selama 10 mikrosecond, kemudian di low lagi. Nah, dengan seperti ini dia akan mengirimkan satu gelombang. Nah, selanjutnya apabila sudah, ini ada duration sama dengan pulse in echo pin. Nah, artinya saya mempunyai sebuah variabel yang namanya duration. Nah, variabel ini adalah hasil masukan dari pin echo pin ya. Yang dibacanya adalah yang high. Kemudian ada variabel lagi yang namanya distance. Nah, distance ini adalah kalkulasi teman-teman. Ini adalah kalkulasi yang akan menghasilkan sebuah jarak gitu kan menjadi sentimeter. Duration dikali 0,34 dibagi 2. Ini adalah rumusnya. Kemudian hasil distance ini ditampilkan di serial print. Teman-teman lihat nih, distance. Kemudian serial print ln.
distance atau variabel yang ini. Nah, nanti kita akan lihat. Sekarang kita akan buka serial monitor. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ada distance, kelihatan tuh angkanya. Saya akan coba rubah-rubah nih. Nah, saya dekatkan tangan saya. Ini sekitar 4 atau 5 cm. Kemudian akan saya mulai jauhkan, tuh. Dia akan terus berubah. Nah, kalau teman-teman lihat ini terlalu kecepatan, kita rubah lagi teman-teman delay-nya. Biar nggak terlalu kecepatan. Misalkan di sini. Kita kasih delay di bawah. Delay. Kita beri delay 1 detik saja. Jadi artinya dia akan sampling data per 1 detik. Kita akan coba lagi. Nah, selanjutnya setelah ini teman-teman, kita akan coba modifikasi lagi. Data atau nilai yang tadinya dikirim ke serial monitor, sekarang kita akan coba dikirimkan ke LCD yang sudah kita program tadi. Nah, kita akan lihat ya setelah ini. Ini sudah beres, kita lihat apakah ada perubahan. Nah, agak sedikit lambat ya. Jadi dia mengambil sampling data per 1 detik. Kita akan coba didekatkan. 4 cm. Kita akan mulai jauhkan lagi. 10 cm. Gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya untuk pengaplikasiannya banyak sekali teman-teman. Bisa kita gunakan untuk alat pengukur ketinggian badan misalkan ya. Secara digital. Bisa juga. Jadi tanpa kita harus pakai meteran, pakai alat ini kita berdiri di bawahnya, kita tahu gitu kan tinggi badan kita berapa. Hanya saja kita harus memodifikasi programnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke program yang terakhir ya teman-teman. Kita akan coba gabungkan antara inputan dari ultrasonic ini kita masukkan ke LCD. Saya sudah buat programnya mana di pin 7. Program 7. Saya akan buka. Nah, kalau teman-teman mau program ini nanti kita share ya. Yang sudah kita close saja ya, berat nih. Nah, ultrasonic to LCD mana? Udah ada belum? Belum kebuka ya? Ada pertanyaan? Pertanyaan. Nah, ini dia ya, udah kebuka ya. Baik, teman-teman. Kita akan coba. Apa sih yang dimodifikasinya ya? Kita lihat. Nah, ini dia ya. Ini sama ya tadi untuk menginisialisasi library daripada LCD menggunakan I2C. Ini tadi kita gabung ya, kita masukkan ke inisialisasi yang di atas, kemudian di setup kita tambahkan lagi untuk pin mode. Nah, yang dirubah hanya di sini teman-teman. Tadi kan data kita sudah sampai sini, dikirim ke serial monitor. Nah, selanjutnya kita tampilkan ke LCD. Caranya seperti ini, mudah saja, hanya lcd.print, kemudian distance, maka dia akan keluar nilai yang diukur oleh ultrasonic. Kalau tadi serial.print, artinya dikirimkan ke serial monitor. Nah, sekarang dikirimkan ke lcd.print. Kita akan coba program. Oke, sekarang kita akan coba program. Ini kita kasih portnya dulu, port 9. Nah, ini hanyalah basic-basic untuk pemrograman ya teman-teman. Nantinya bisa teman-teman kembangkan lagi menggunakan teknologi yang sekarang sedang canggih-canggihnya ya. Ini ada yang salah. Ini kalau nggak salah bukan init ya, tapi bikin. Kita coba. Nah, ini sebagai pembelajaran juga teman-teman. Errornya kelihatan ya. Tadi mengarah kemana? Yang warna pink kelihatan kan teman-teman? Nah, artinya
ketika kita mulai mengupload, dia akan verify dulu mana nih programnya benar nggak gitu kan. Kalau salah, dia akan tunjukkan di mana salahnya. Seperti yang tadi, ini warna pinknya ada di baris program yang ini, maka ini adalah ada kesalahan gitu kan. Kita rubah menjadi begini ya. Kita coba lagi apakah sudah benar. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan. Kalau sekarang saya datanya dikirimkan ke yang namanya LCD, nanti teman-teman bisa kembangkan dengan yang namanya sistem IoT atau Internet of Things. Teman-teman bisa mengirimkan data ini melalui internet. Misalkan langsung ke gadget teman-teman. Ini misalkan kita pergunakan untuk deteksi kebanjiran misalkan. Jadi ketika ada level air di sungai itu mulai meninggi gitu kan, maka dia akan memberikan sinyal ke handphone teman-teman bahwasanya akan ada banjir gitu. Masih kelihatan screen dari program? Nah, sekarang sudah mulai uploading. Oke, sudah ya teman-teman. Bisa kelihatan nggak di sini? Saya stop screen dulu. Nah, untuk yang di layar pemateri bisa kelihatan nggak LCD-nya? Kelihatan kan? Aduh, ada yang copot, sorry. Yang copot ini pin mana? Oh, PCC. Oh, ini saya reset dulu nih, error. Nah, kelihatan ya? Meteran digital. Kemudian jarak sama dengan nilai yang dibaca oleh ultrasonik. Kita coba dekatkan. Nah, maka nilainya adalah 3. Karena jarak dari tangan saya ke sensor adalah 3 cm. Kemudian akan kita coba jauhkan lagi. Nah, maka dia akan bertambah. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa improve sendiri tergantung kebutuhan dari teman-teman itu apa gitu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau dari saya udah cukup sekian ya. Kita sampai ke pemrograman yang akhir. Silakan kita sharing. Saya balikan lagi kepada host. Ya, baik. Terima kasih kepada Kang Indra atas penjelasannya yang lebih dalam mengenai Arduino. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya atau sharing gitu pengalamannya atau berbagi ilmunya, bisa langsung kirim formatnya di room chat atau raise hand terlebih dahulu kalau ingin berbicara secara langsung. Oke, ini langsung dari Ahmad Guntur. Oh, itu Silakan. Mas Muhammad, lambai-lambaikan tangan. Ahmad Guntur terlebih dahulu, Kang. Halo, tes. Ya. Kak, ini mau iya, nanya, silakan. gimana kalau di LCD-nya itu kan ada satu slide ya. Misalkan Himatronika yang tadi tuh yang dibuat, itu kan cuma satu slide. Gimana caranya itu bikin 2 slide gitu? Misalnya kan itu ada satu slide Himanikatronik sama apa tadi kan. Nah, slide selanjutnya tuh tanggal iya. tanggal dimulainya ini. Bisa nggak dicontohin programnya gitu? Oke, siap ya. Kita coba buka dulu ya programnya ya. Tadi yang mana? Berarti programnya saya close, teman-teman. Nah, oke, saya buka lagi ya. Jadi, sorry siapa tadi? Mas siapa? Mas Guntur, Ahmad ya? Ahmad Guntur. Iya, Mas Guntur. Mas Guntur aja panggilnya. Iya. Oke, Mas Guntur, kita coba buka lagi programnya. Jadi Mas Guntur ini menginginkan ada beberapa slide tampilan ya. Pertama misalkan webinar Himanikatron tampil selama 1 detik. Nah, setelah itu tampilannya langsung berubah. Gitu. Misalkan tanggal misalkan ya. Kita coba buka dulu yang mana ya tadi. Itu sebenarnya tinggal kita hapus saja program sebelumnya dengan perintah yang namanya lcd.clear. Artinya nanti si program yang sebelumnya ditampilkan itu dia akan hilang, akan bersih kembali. Nah, setelah bersih gitu kan, setelah hilang, kita masukkan lagi program yang keduanya. Arduino-nya udah kelihatan belum Mas Guntur? Belum Kak. Tolong di share screen aja. Nah, sekarang kelihatan. Nanti loh. Nah ya.
Oke. Udah kelihatan. Saya perbesar ya. Iya. Oke. Nah, caranya begini Mas Guntur. Aduh, sorry itu. Tolong dihapus. Oh ya itu. Nah, begini ya. Ini adalah program untuk menampilkan ya webinar Himanikatron. Nah, di slide selanjutnya ada lagi itu, misalnya tanggalnya atau apa gitu. Itu host tolong dihapus dulu. Cuman kepada peserta untuk tidak selanjutnya mencoret-coret layar ya. Itu atas nama Dika, tolong dihapus coretannya. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Mohon kerjasamanya ya teman-teman. Biar lebih kondusif. Nah, sekarang kita akan coba program permintaan dari siapa tadi, Mas Guntur ya. Selanjutnya kita akan coba menggunakan perintah yang namanya lcd.clear. Nah, ketika program ini dijalankan, maka program yang di atas ini dia tidak akan ditampilkan kembali di LCD. Artinya LCD akan langsung blank, gitu ya, Mas Guntur ya. Nah, selanjutnya kita tinggal kopikan saja programnya di bawah LCD clear. Kita kopikan. Nah, ini terserah teman-teman mau menambahkan apa ya. Contohnya saya kasih nama saya sendiri lah ya. Indra. Yang jelas karakternya itu maksimal ada 16. Satu barisnya itu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya di bawahnya misalkan inner robot. Begitu ya teman-teman? Iya, Kak. Nah, tapi program begini belum cukup teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada delay. Bayangkan ketika dia menjalankan program yang ini, dia hapus, kemudian langsung menjalankan program yang ini, yang akhirnya nanti akan kacau tampilannya ya teman-teman. Nah, agar ada jeda waktu untuk menampilkan yang webinar Himanikatron ini, selanjutnya kita berikan delay. Jangan di bawah LCD clear ya teman-teman, tapi di atas LCD clear. Kita berikan nilai delay, misalkan berapa detik? 2 detik ya. Nah, begini teman-teman. Jadi perintahnya yang pertama dijalankan adalah ini. Selama 2 detik. Dia akan di hold nih tulisan yang ini selama 2 detik. Setelah beres 2 detik, tulisan yang dia dihapus. Nah, setelah dihapus, selanjutnya dia akan menampilkan program yang baru. Begitu ya teman-teman. Nah, nanti dia akan looping kembali. Nah, kalau looping kembali dari sini, dia akan langsung nyambung ke sini. Nah, makanya ini akan error lagi gitu kan. Kita coba lagi langsung memberikan delay di bawahnya ini. Jadi, setiap tulisan ini kita gunakan delay 2 detik. Benar nggak salah? Benar atau salah programnya menurut Mas Guntur kalau begini? Kalau menurut saya kayaknya benar nih. Soalnya ada delay-nya kan, kalau memang kalau setiap program tuh nggak ada delay ya gitu, kacau dia jadinya. Kalau nggak kacau ya palingan nggak nampil itu ya apa tuh tulisannya nanti. Nah, sebenarnya itu tampil Mas. Karena jedanya itu mungkin mikrosecond gitu kan, nggak kelihatan oleh mata kita, jadi seakan-akan dia tidak tampil gitu kan, jadi error. Iya. Seperti halnya dot metric, teman-teman tahu kan dot metric yang LED berjalan di toko-toko itu sebenarnya LED-nya itu berjalan satu baris ya. Nah, karena delay berjalan satu barisnya itu adalah mikrosecond, nggak kelihatan seperti jalan bergantian gitu kan. Secara kasat mata kita ngelihat tulisan aja gitu kan. Begitu ya teman-teman. Kita coba program. Kita buktikan. Kayaknya Mas Guntur ini mau nembak cewek ya Mas ya? Enggak, mau coba di LCD. Mau coba itu aja. Misalkan itu mau pengen buat tentang sensor deteksi suhu nih, tapi ya harus ada jamnya juga gitu. Ya. Nah, kalau untuk menggunakan jamnya itu nanti bisa menggunakan yang namanya modul RTC atau real time clock gitu kan. Jadi data waktunya ada di sana. Nah, teman-teman ini ada error kan yang lihat ya? Ada error nih, expected kan, tanda ini before LCD. Artinya di atasnya ada error nih. Nah, kelihatan errornya ini adalah dia nggak pakai titik koma.
Nah, karena sangat sensitif sekali, titik koma aja tidak dimasukkan, dia error gitu kan. Sekarang kita buktikan kembali, kita program. Jadi intinya dalam memprogram Arduino kita harus coba dulu terlebih dahulu satu persatu device yang kita miliki. Kalau misalkan Mas tadi ingin membuat apa namanya data suhu ya, artinya ada sensor ultrasonik, kemudian ada data yang memberikan waktu jam tanggal gitu kan, itu adalah modul RTC. Kemudian yang ada buat, LCD ya. Yang buat sensor suhu bukan sensor ultrasonik melainkan sensor UHT. Ya. Ya apapun itu, misalkan kita harus mengerti dulu satu persatu. Kita coba program satu persatu, coba dulu sensor suhunya, kemudian coba dulu LCD-nya, coba dulu RTC-nya. Setelah itu kita combine gitu kan satu persatu gitu. Maka dia akan berjalan. Nah, udah kelihatan belum di ini layar pemateri? Nanti Kak. Bisa kelihatan Mas Guntur? Ada? Ada tuh. Tapi kurang jelas. Bisa dideketin lagi nggak? Oke. Boleh, silakan. Gimana sekarang? Udah. Ya, jadi gitu ya. Kak. Selama 1 detik dia menampilkan webinar Himanikatron. Kemudian 1 detik berikutnya 2 detik berikutnya dia menampilkan Indra Septiana Inarobot gitu ya. Iya, gimana? Kak. Cukup Mas Guntur? Atau ada cukup, yang mau di-share lagi? Sepertinya ya cukup. Ya. Terima kasih Mas Guntur ya. Salam kenal dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, ya sama-sama Mas Guntur. Terima kasih kepada Mas Guntur yang udah sharing. Lalu ada pertanyaan lagi. Gimana? Awas ada pertanyaan lagi? Ya ada Kang. Sebentar ini chatnya. Ayo silakan. Oke. Dari Peri AR. Ya silakan. Assalamualaikum Kak. Ya silakan. Oke ya silakan. Pak Peri ya, Pak Peri AR. Si SMK Kak, belum mahasiswa. Mau dipanggil apa? Akang atau Mas? Ya, apapun itulah Kak, yang penting jangan Bapak aja. Oh iya. Oke, silakan. Ya, jadi gini Kak, saya kan masih pemula nih Kak ya tentang Arduino ini, jadi belum terlalu ngerti gitu kan Kak. Jadi saya mau bertanya nih, saya kan mau bikin project. Dan projectnya itu menggunakan Arduino dengan ini sensor apa tuh? Sidik jari. Oh iya, fingerprint ya. Nah, itu dikombinasiin sama sensor ultrasonik. Dan sama barcode barcode scanner gitu tuh. Barcode scanner, kemudian fingerprint dan juga RFID, ultrasonik. Dan dengan RFID gitu. Dan RFID juga. Waduh, komplit sekali ya. Jadi proyeknya. Pertanyaan saya gini. Terus jadi gimana maksudnya? Pertanyaan saya gini, kan RFID itu gunanya untuk membaca kayak ini ya kayak kartu pengenal dan segala macamnya itu ya kayak. Ya. Jadi saya mau bertanya, apakah bisa juga buat membaca barcode atau bagaimana tuh Kak? Terima kasih. Oke. Sebelumnya studi kasus ya, ini Mas ini mau buat apa? Fungsinya untuk apa gitu? Lemari otomatis Kak. Jadi pakai di-scan pakai barcode terus membuka sendiri gitu tuh. Terus delay selama 5 detik terus nutup sendiri gitu. Iya, pengen bikin seperti itu. Barcode. Oh, lemari ya. Iya. Nah, sebenarnya itu kan di sana ada beberapa inputan ya. Inputan yang pertama itu dari fingerprint. Kemudian ada juga RFID. Sebenarnya kedua itu juga udah cukup untuk membuat sistem yang seperti Mas Peri tadi bilang gitu ya. Misalkan kita
untuk membuka lemari kita harus tempelkan terlebih dahulu tangan kita. Kalau tangan kita sudah terdaftar atau jari kita terdaftar, maka lemarinya akan terbuka gitu kan. Seperti itu kan ya maksudnya ya? Iya Mas. Iya Kak. Nah gitu. Seperti itu. Jadi saya sarankan sih tidak banyak berlebihan gitu kan. Jadi kalaupun mau pakai RFID ya pakai RFID itu kan tergantung kebutuhan Masnya gitu kan. Dan terus itu cara pemrogramannya bagaimana Kak? Nah, untuk pemrogramannya kan kalau saya jelaskan di sini juga tidak mungkin gitu kan ya. Nah, saya ada video nanti di YouTube saya Inarobo TV ya. Nanti akan saya upload lah baru beres editing. Nah, ini videonya mirip-mirip juga gitu kan dengan yang Mas Peri ini tadi inginkan gitu kan. Saya menggunakan fingerprint ya. Untuk membuka pintu. Nah, pintunya saya menggunakan pengunci menggunakan magnetic door lock. Nah, nanti Mas Peri bisa lihat di sana ya. Oh ya, Kak. Siap, Kak. Nanti akan saya share juga programnya gitu kan. Tinggal Mas Peri improve, kemudian sesuaikan dengan apa yang Mas Peri punya gitu. Siap, Kak. Makasih ya, Kak ya. Karena untuk kali ini saya hanya membatasi pemrograman yang sudah ada device-nya di depan saya gitu kan, yang sudah ada pemrogramannya yang tadi saya jelaskan gitu. Karena kan saya juga nggak ada di sini fingerprint-nya gitu kan, kalaupun saya mau program gitu ya. Begitu ya Mas ya? Oh, iya. Iya Kak, makasih Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis ya kan, jadi untuk pertanyaannya dicukupkan sampai segitu. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kita bisa diskusi melalui WA group, atau kalian juga bisa nanya ke admin IG himanikatron.pei. Nah, sekian materi kedua yang telah disampaikan oleh Kang Indra. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Indra yang telah memberikan kita banyak pengetahuan dan informasi mengenai Arduino ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Itulah penyampaian dari kedua pemateri kita hari ini yang sangat hebat sekali. Izinkan saya selaku moderator untuk membacakan kesimpulan materi yang kita dapat pada hari ini, yaitu mengenai pengenalan tentang Arduino, pengenalan sketch pada Arduino, konsep dasar pemrograman Arduino, yaitu diantaranya memahami input atau output, implementasi variabel konstanta dan tipe data, dan praktek pada simulasi. Semoga pengetahuan dan informasi yang kita dapat dalam kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya Nelis Rosmawati, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan kepada Teh Leandra sebagai pembawa acara. Terima kasih kepada Teh Nelis Rosmawati sebagai moderator yang telah memandu pemateri dan sekaligus pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lewati. Tibalah kita pada penghujung acara. Untuk menutup acara ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak hadirin sekalian dan semoga penyelenggaraan